Oke, makasih Vi. Ini suaraku kedengeran jelas gak ya? Kedengeran, Mbak. Oke, mungkin nanti untuk yang pertama nanti bakal disampaikan dulu sama Sakit ya teman-teman. Silakan sih. Oh iya, aku mau ngingetin dulu ke teman-teman yang bisa on-cam, silakan on-cam ya, sesuai dengan peraturan yang awal telah kita sepakati yang nggak terkendala sama sinyal ataupun kameranya error. Silakan on-cam ya. Halo, boleh Vi, lanjut aja Vi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini temanya tentang klasifikasi supervise ya teman-teman. Eh, Nanti di sini terdapat empat tujuan, yaitu yang pertama mengetahui proses klasifikasi supervise-nya, dan kedua melakukan klasifikasi supervise. Nah, dari tiap-tiap metode nanti juga dilaksanain ya ada di sini sebenarnya banyak ya mulai dari NV itu untuk klasifikasinya, tapi untuk saat ini kita menggunakan empat metode dulu aja yang dari NV-nya. Lalu nanti bakal membandingkan juga jenis klasifikasi supervise yang terbaik yang dapat digunakan gitu. Lanjut, Wi. Ya. Balik lagi ke pertemuan sebelumnya, sebenarnya klasifikasi itu apa? Eh, Sebenarnya klasifikasi itu eh, dibagi dua ya teman-teman. Sebenarnya base-nya itu kan dari ekstraksi fitur. Nah, base-nya itu bisa dari spatial base atau dari spectral base. Nah, untuk saat ini yang dari supervised sama unsupervised, yang dari kemarin teman-teman sudah melaksanakan ya, itu sebenarnya dari spectral base teman-teman. Jadi, atau klasifikasi digital ini menggunakan algoritma tertentu yang gimana dasarnya itu sebenarnya dari data spektral atau data digital number yang nantinya digunakan untuk dasar melakukan klasifikasi-klasifikasi berdasarkan kelas-kelas yang nanti didefinisikan. Begitu sih kalau secara general apa itu klasifikasi digital ya. Oke, lanjut Vi. Nah, klasifikasi supervised ini jelas bedanya dengan unsupervised yang kemarin itu dibimbing langsung oleh operatornya. Jadi kalau unsupervised kemarin kan teman-teman eh, yang mendefinisikan tiap-tiap karakteristik spektral itu kan sebenarnya komputernya ya. Walaupun kita bisa mengendalikan ada campur tangan, tapi hanya sedikit gitu. Jadi bukan benar-benar tidak ada campur tangan dari operator, tapi lebih tepatnya sedikit ada campur tangan dari operator kayak bisa menentukan standar deviasinya atau jarak maksimum di contohnya algoritma ISO data yang kemarin gitu. Nah, kalau supervise ini benar-benar teman-teman eh, mengendalikan gitu, mendefinisikan kelas-kelas yang akan mau dibuat gitu. Jadi ya jelas tujuannya berbeda. Tujuannya ini ya kita udah tahu dulu gitu bahwa kelasnya ini apa aja, kita udah mengetahui areanya itu objeknya apa aja sehingga nanti bisa dibuat eh, sampel areanya atau data training buat nanti komputer untuk mendefinisikan kelas-kelas yang udah dibuat oleh operator atau dari teman-teman sekalian begitu. Oke, lanjut, Pi. Cara kerja klasifikasi supervised ini, itu yang pertama itu jelas menentukan jenis kelasnya dulu gitu. Dari citra, jadi teman-teman udah tahu dulu objek apa aja. Oh, aku udah kenal nih, ternyata di sini semak belukar atau apa. Nah, itu teman-teman mendefinisikan itu sebagai semak belukar atau dari karakteristik spektralnya. Oh, dari karakteristik spektralnya vegetasi misalkan. Itu teman-teman, oh ini jelas
nilai yang paling tinggi gitu. Nah, jadi teman-teman membuat training area atau sampel area di situ gitu. Untuk area-area yang lainnya yang memiliki pantulan spektral yang sama. Jadi teman-teman udah tahu dulu gitu uh, bahwasannya di situ itu objeknya vegetasi gitu. Nah, lalu nanti dari uh, landing area-nya itu berarti kan kebentuk kan. Terpilihlah pixel-pixel nanti merepresentasikan setiap kelas sebagai data training tersebut gitu. Nah, lalu dari training data tersebut nanti komputer akan digunakan sebagai nanti menentukan juga parameter algoritma yang digunakan. Jadi algoritma entah nanti parallelism, nonlinear atau minimum distance yang nantinya base-nya itu dari training data yang sudah teman-teman dibuat. Nah, ayo Alvin, matiin dulu. Kayaknya ini mungkin boleh harus di call atau dijadiin Itu yang deket sama Alvin siapa itu? bukan ini buat belakang. Di grup dulu dong. Orangnya boleh. Oke, makasih Alvin. Lalu juga nanti uh, setelah dan menentukan algoritma nih sama uh, kebentukan training datanya, nanti komputer itu melakukan klasifikasi yang berdasarkan data training dan algoritma itu. Nah, lalu selanjutnya terus juga melakukan uji akurasi teman-teman. Uji akurasinya itu sebenarnya kalau yang benar ya gitu kan. Sebenarnya nantinya ada kayak matrik konfusi gitu. Teman-teman mungkin udah ngelakuin ya di pengendalian jauh. Nah, seingatku kan setauku mungkin udah diajarin problem. Kalau matrik konfusi kan bisa secara manual, tapi ada juga NV bisa otomatis gitu teman-teman. Tapi untuk saat ini kita melakukannya uji akurasinya berdasarkan visualnya aja gitu teman-teman. Gak usah terlalu ya, susah atau ribet kayak pengendalian jauh gitu. Oke lanjut Vi. Nah, untuk algoritma yang pertama ini ada namanya parallel epipipe. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu jelas dari itu di mana ya? Dia aku tambahin sih. Hmm, coba keluar dulu Vi, namanya mau kecilin lagi fontnya. Kayak tadi aku edit warna matte potong soalnya. Dibatasin lagi tuh. Oke, enter. Nah, pertama jelas nanti kita sebagai operator itu mendefinisikan training areanya. Nah, dari komputer itu menentukan menghitung dulu dari hasil training data yang teman-teman buat itu rata-rata dari setiap kelasnya gitu. Nanti dari rata-rata itu bisa terbentuk yang namanya titik tengah atau sentroid dari setiap kelas yang udah teman-teman buat. Ini contohnya kalau digambar itu kelihatan ya teman-teman ada titik biru, merah, hijau. Nah itu tuh hasil dari eh, perhitungan rata-rata untuk namanya setiap kelasnya gitu. Oke, lanjut baru. Nah, nanti setelah itu teman-teman tuh operator tuh bisa menentukan standar deviasi untuk algoritma parallel epiprop ini. Nah, standar deviasi untuk parallel epiprop ini buat apa? Nantinya itu ngebentuk kayak seperti batasan gitu, batasan eh, untuk setiap kelasnya, untuk batasan karakteristik dari setiap kelasnya itu, teman-teman. Nanti kebentuk x-axis sama y-axis yang nantinya akan kebentuk persegi panjang. Kalau teman-teman lihat di stack 2 ini, sama stack 3, itu kan nanti kan kebentuk seperti ada garis panjang uh, dari X sama Y-nya itu, teman-teman. Nah, itu tuh hasil dari penentuan standar deviasi yang udah teman-teman masukkan dalam algoritma
parallel epipap di NV nantinya. Nanti teman-teman bakal bicara di demonya itu sih. Nah, itu namanya itu parallelograms untuk bentuk persegi panjangnya. Nah, itu kan sebenarnya berdasarkan band 1 sama band 2 ya, teman-teman. Tapi kan ini kasusnya kita pakai bandnya itu sampai 7 gitu. Nah, yang disebut parallel epipap itu apa? Parallel epipap itu kalau teman-teman menggunakan berdasarkan 3 band untuk spektralnya itu, teman-teman. Nah, itu disebut parallel epipipe. Nah, tapi kalau lebih dari 3 band atau misalkan teman-teman pakai 7, nah itu nanti disebutnya itu hyper parallel epipipe gitu. Nah, standar deviasi ini digunakan untuk mengkelaskan, teman-teman. Jadi batasan dari kebentuknya parallelogram atau hyper parallel epipipe ini, nanti pixel-pixel yang masuk dalam area tersebut akan masuk ke kelas yang udah dibatasi oleh standar deviasinya tersebut. Nah, tapi masalahnya parallel epipipe ini, kalau eh, misalkan teman-teman buat 7 kelas gitu kan. Dari 7 kelas itu, kalau teman-teman ini sebenarnya lebih enak di itu sih, visualkan. V boleh itu nggak Pak ya? Ganti share screen. Matiin dulu. Nah, ini kan teman-teman udah buat misalkan ya, udah buat 7. Ini udah kelihatan kan share screenku ya? Nah, kalau misalkan teman-teman ngebuat 7 kelas gitu kan. Nah, dari 7 kelas itu kan eh, kemungkinan teman-teman ada salah mendefinisikan gitu. Maksudnya salah mendefinisikan ini bisa ada kemungkinan spektralnya memiliki jenis yang sama. Kalau tadi kan ilustrasi tadi kan berdasarkan 2 bin ya teman-teman. Nah, kalau ND Visualizer ini itu tuh untuk visualisasi untuk 7 band gitu, bisa sampai 7 band, tergantung dari citra yang teman-teman masukkan, berapa spektral yang ada dalam citra tersebut gitu. Nah, ini kan contoh kasusnya aku ada 7 band gitu. Nah, hasilnya itu, ini kalau misalkan teman-teman lihat, ada yang bertampalan ya teman-teman. Dari 7 kelas yang bertampalan ini nih para epipep itu akan menentukan kelas pertama yang akan eh, kelas pertama dari kelas yang teman-teman buat untuk dijadikan pengkelasan dari pixel yang akan dikelaskan oleh NV tersebut gitu teman. Misalkan hasilnya itu hasil gambarnya ini. Kenapa masuk ke kelas baru? Ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat ada warna pink, kuning, biru. Ini kan saling pertampalan ya teman-teman. Nah, para EPF ini gimana cara menentuin kelasnya kalau saling bertampalan begini? Dia kan nggak bisa karena eh, dibatasi oleh tanda deviasi tersebut ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini kan eh, untuk kelas, misalkan ini kebun ya, kebun terus namanya semak belukar, tapi karena kelas pertama itu adalah sungai, jadi eh, para epipet dari NV ini akan mengkelaskan dari pixel-pixel tersebut ke kelas sungai, bukan ke semak belukar sama ladang, karena itu saling bertampalan, dia seperti bingung gitu teman-teman. Mau mengkelaskan pixel tersebut itu mau kemana, tapi akhirnya diprioritaskan ke kelas pertama yang teman-teman buat, karena ini kasusku adalah ini eh, sungai yang dibuat duluan. Padahal ini nggak mungkin kan, ini sungai itu seluas ini gitu, bentuknya bukan garis atau apa. Tapi karena ini merupakan kelas pertama yang aku buat, dan ini kalau dilihat dari end visualizer-nya ini sering bertampalan, nah ini makanya para LPF ini mengkelaskan ini sebagai sungai gitu sih. Maksudnya pada bingung nggak ini? Agak aku jelaskan.
Tanya nih. Mungkin lanjut dulu aja kali ya. Lanjut TV. Nah, pokoknya eh kalau teman-teman nanti eh ini di-record gak ya? Atau ada teman-teman yang udah nge-record dari 21? Gimana? Sudah Mas. Oh, oke. Ya pokoknya intinya nanti teman-teman jangan kaget lah kalau misalkan hasilnya itu nanti para EPIPAP ini kayak tidak terlalu variatif gitu hasilnya, nggak terlalu representatif karena ya itu, karena ada kemungkinan teman-teman saat buat eh, training area itu saat dilakukan pengecekan spektral ya itu bakal ternyata ada yang bertampalan. Nah, bertampalannya itu kepada LP5 mau mengkelaskannya itu kayak mana. Dan akhirnya diprioritaskan ke kelas pertama yang teman-teman buat. Yang udah aku namanya bold kan ini ya. Sebenarnya pokoknya kata kuncinya itu untuk kriteria kelas pertama dari data-data yang bertampalan itu. Nah, kalau misalkan di luar dari standar deviasi tersebut, nanti Pixel akan uh, membuat kelas baru yang disebut undefined and defined. Ya, pokoknya tidak terkelaskan lah. Nah, makanya para FF ini sebenarnya cocoknya itu tuh untuk eh, kelas-kelas yang tidak terlalu banyak gitu teman-teman. Misalkan cuma tiga aja, tiga kelas segregasi pemukiman sama apa gitu. Nah, karena lebih sedikit kemungkinan adanya overlap dari kelas-kelas yang sudah teman-teman buat gitu. Nah, tapi sebenarnya tujuh itu bisa aja, banyak itu banyak aja, bisa aja. Tapi ya pertama harus dipastikan dulu tidak ada overlap biar nanti hasilnya lebih akurat. Tapi kalau emang adanya overlap maka bisa ada kemungkinan tidak akurat gitu. Kayak bentuk yang buat tadi. Jadi sungai itu jadi area yang luas gitu. Padahal harusnya kan bentuknya garis atau kayak jalan lah. Tapi karena ada overlap tadi dan dia masuk ke kelas pertama, maka dia jadi bentuk seperti area itu. Gitu sih. Ya, udah lanjut. Oke, selanjutnya, sebelumnya suaraku kedengeran jelas gitu ya. Nah, metode supervisi yang kedua itu ada minimum distance ya teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya itu seperti biasa. Yang pertama pasti operator mendefinisikan training area untuk dijadikan sampel setiap kelasnya. Nah, lalu kemudian si komputer itu merekam informasi nilai pixel dari lokasi training area dan menghitung rata-rata dari setiap kelas hasil training area menjadi titik sentroid. Nah, jadi sebenarnya untuk setiap metode itu pasti si komputer itu akan melakukan untuk mengetahui di mana sih titik tengah dari suatu kelas tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga, operator dapat menetapkan standar deviasi setiap kelas dan atau maksimum jarak Euclidean dari pixel ke setiap kelasnya. Nah, jadi nanti di software NP-nya itu ketika teman-teman apa ya menggunakan metode ini minimum distance, nanti ada parameter untuk operator itu atau teman-teman menetapkan standar deviasi atau maksimum jarak Euclidean itu bisa pakai dua-duanya atau bisa salah satu aja. Misalnya di sini dituliskan dan atau. Nah, maksudnya di sini tuh kan disuruh netapin standar deviasi sama jarak Euclidean. Itu berarti eh, mengukur seberapa jauh atau dekat dari suatu pixel dari gimana ya? Mengukur seberapa dekat atau jauh suatu pixel dari rata-rata kelas yang ada. Jadi tujuannya menetapkan standar deviasi sama jarak di sini itu apa ya istilahnya tuh kayak ngasih radius gitu loh. Radius dari titik pusatnya itu eh, biar lebih ke filter mana kelas-kelas yang bisa masuk ke eh, mana pixel-pixel yang bisa masuk ke kelas itu gitu. Nah, lalu apabila operator menetapkan kedua parameter tersebut, maka komputer akan menggunakan salah satu parameter yang lebih membatasi pencarian pixel di sekitar pusat kelas tersebut atau rata-rata kelasnya atau titik sentroid tadi. Nah, maksudnya gimana?
Jadi kan ini ada dua ya, ada dua parameter, ada standar deviasi sama jarak maksimum jarak Euklidian. Nah, maksimum jarak Euklidian itu sebenarnya ya kayak jarak biasa aja gitu. Itu kalau misalkan teman-teman cari, itu tuh kayak rumus Pythagoras gitu untuk jarak Euclidean ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu menetapkan dua parameter itu, misalkan nih radius dari titik pusat untuk standar deviasi misalkan 4. Terus untuk jarak maksimum itu 3. Nah, terus si komputer itu bakal memilih yang lebih kecil, yaitu yang 3 meter itu yang jarak Euclidean itu. Tujuannya untuk ini membatasi pencarian pixel agar terletak di pusat kelas tersebut atau titik centroidnya itu. Jadi istilahnya itu lebih lebih strict gitu untuk pemilihan kelasnya. Lalu yang nanti mungkin bisa ditampilkan di dok, kamu lagi buka modul nggak sih? Iya, nah itu coba minta tolong ke yang di bagian nah, itu di zoom, terus di bawah lagi. Nah, dikecilin lagi dikit. Ya, nah itu oke. Terus coba di ke atasin lagi sih tolong di bagian nah gitu. Nah, itu kan ada gambar ya teman-teman. Nah, yang sebelah kanan itu kan ada maksud maksud aku tadi kan nyampein standar deviasi sama maksimum jarak kemudian. Nah, itu tuh dia tuh ngebentuk kayak radius ini, radius dari titik sentroidnya itu. Nah, misalkan nih terdapat pixel A yang terkelaskan sebagai kelas hijau, pixel B yang terkelaskan sebagai kelas merah. Nah, kalau kita lihat kan di sini kelas A masuk di radiusnya, itu kan masuk di kelas warna hijau, ya kan? Terus untuk pixel B-nya itu masuk di kelas warna merah. Lalu, karena tadi kita sebelumnya udah menetapkan standar deviasi sama jarak maksimumnya itu, nah, terus si komputer itu mencari mana jaraknya yang paling dekat dari masing-masing kelas tersebut. Nah, kan kalau kita lihat nih, kelas pixel A sama pixel B kan lebih dekat ke kelas hijau nih. Tapi kenapa kok malahan awalnya tuh berdasarkan standar deviasi, itu kan masuknya di warna merah ya untuk yang kelas B, untuk yang pixel B. Nah, untuk yang pixel A kan masuknya di eh, yang kelas hijau. Nah, karena berdasarkan jarak terdekat dari namanya aja minimum distance, jarak terdekat, maka si komputer akan mengkelaskan pixel A dan pixel B itu ke kelas yang warna hijau. Tuh, teman-teman. Oke, sih bisa dilanjut di PPT-nya. Oke, suaraku masih kedengeran jelas kan ya? Masih, Mbak. Oke, tadi yang minimum distance sih masih belum beres tadi. Nah, terus apa namanya pixel yang masuk dalam standar deviasi suatu kelas dan atau jarak Euclidean pixelnya yang paling dekat dengan suatu kelas maka masuk ke kelas tersebut. Jadi di sini itu dilihat dari standar deviasi atau jarak Euclidean mana yang paling dekat dengan kelas itu akan masuk ke kelas. Jadi balik lagi ke jarak mana yang paling dekat dengan suatu kelas gitu. Lalu untuk pixel yang tidak masuk dalam kedua parameter maksudnya standar deviasi dan jarak Euclidean itu tidak akan classified atau unclassified. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Oke, nggak ada ya, berarti aman ya. Pokoknya intinya minimum distance ini tuh
mengelaskan pixel berdasarkan standar deviasi dan jarak Euclidean yang paling dekat gitu. Oke, bisa dilanjut, guys. Oke. Eh, Sebenarnya prosesnya kurang lebih sama aja ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Dari operator mendefinisikan training area, terus juga ngitung rata-rata untuk menentukan titik sentroidnya. Nah, tapi Mahalanobis ini lebih ke pembaharuan dari metode-metode sebelumnya gitu. Kalau pada PPEP kan cuma batasin dari standar deviasi doang, terus namanya minimum distance lebih di namanya diperketat lagi dengan atau ditelit di namanya lebih teliti lagi dengan jarak Euclidean. Nah, Mahalanobis ini lebih pembaharuannya lagi dengan dia melakukan perhitungan bukan jarak Euclidean tapi namanya jarak Mahalanobis, teman-teman. Nah, jarak Mahalanobis ini itu berdasarkan jarak Euclidean sama operasi matrik kovariannya itu. Jadi dari perhitungan itu ditambahkan parameter kovarian atau variasinya, variabilitasnya. Jadi bisa didapatkan namanya jarak Mahalanobis gitu, teman-teman. Nah, boleh ke modul nggak? Wah, 100 V. Yang atas. Nah, yang itu, yang ilustrasi pertama. Nah, eh sebenarnya kan kalau teman-teman lihat ya, titik centroid misalkan yang biru itu tuh. Yang biru kan, yang hijau itu yang tiga. Nah, terus namanya ada yang kuning juga segitiga. Itu ada dua kelas. Itu kelas bakteri sama virus misalkan. Nah, terus biru ini pixel gitu, teman-teman. Nah, kalau minimum distance itu sebenarnya biru ini nih bakal namanya dikelaskan ke virus gitu, teman. Karena kalau jarak Euclidean itu ya jarak yang sebenarnya gitu, jarak yang paling dekat ke kelasnya gitu secara harfiah gitu. Tapi kalau minimum distance karena ada parameter kovarian, jadinya itu bisa masuk ke bakteria. Karena apa? Karena ya ada kovariannya itu. Jadi bakal nilainya lebih kecil gitu daripada jarak Euclidean. Padahal kalau dilihat dari jarak Euclidean, teman-teman, itu lebih jauh ke bakteria dan lebih dekat ke virus. Tapi masuk ke bakteria karena memiliki jarak Mahalanobis yang paling dekat gitu, teman-teman. Karena bisa dikatakan namanya parameter kovarian itu menentukan seberapa kemiripannya variasinya terhadap bakteri itu. Jadi bisa dianggap bahwasannya pixel biru ini itu lebih memiliki pendekatan karakteristik spektralnya itu terhadap kelas bakteria gitu. Boleh balik lagi di PPT. Nah, Holobis ini kan jadi lebih ke itu, teman-teman, lebih suatu upgrade dari namanya metode dari medium distance ya, karena bisa menentukan variasi-variasi yang lebih berdekatan dengan kelas tersebut, Pak. Tapi teman-teman juga harus seharusnya gitu kan eh, menetapkan juga threshold maksimum jarak Mahalanobis ya, karena Mahalanobis ini ternyata juga ada kekurangan gitu. Kalau misalkan eh, suatu pixel ini terlalu bervariasi, misalkan teman-teman ingin kelaskan geomat gitu berdasarkan warna kuningnya gitu. Nah, tapi eh, kan warna kuning berdasarkan jaketnya gitu kan. Tapi kan bisa aja warna kuning jaket ini kan bisa masuk ke Maxim gitu. Nah, tapi kan karena itu warnanya sama kan, warna kuning. Tapi karena terlalu bervariasi dan teman-teman tidak melakukan threshold maksimum jarak Mahalanobisnya itu, makanya Maxim ini bisa dianggap mahasiswa geomat gitu. Nah, teman-teman harus batasin itu ke eh, cuma sebatas di kampus 2 aja atau kampus satu aja gitu, teman-teman. Untuk membatasi bahwasannya jaket kuning itu cuma geomatika UPN gitu. Nah, itu sebagai batasan kenapa harus ada threshold maksimum jarak Mahalanobisnya itu. Nah, kalau misalkan pixel itu
tidak berada di jarak mahalobis terdekat dari suatu titik sentroid. Jadi kan pixel tadi misalkan ilustrasi yang biru tadi ya, ngitung tuh dari kasusnya teman-teman bikin 2 kelas gitu. 2 kelas, mahalobisnya dapatnya 1 2,4, 1 2,9. Nah ternyata uh, di thresholdnya teman-teman itu cuma 2 gitu. Nah jadi pixel itu bakal tidak terkelaskan gitu teman-teman. Nah, tapi kan ini kan karena lebih nilainya lebih besar dari threshold yang udah teman-teman batasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada 7 kelas gitu, nah itu bisa ada kemungkinan masuk ke kelas lain. Kalau misalkan setelah perhitungan mahal nobis distance-nya itu ke kelas lain, misalkan ke kelas tanaman gitu atau ke bangunan gitu, ternyata dapat nih minimum distance, mahal nobis distance-nya itu 1,5. Nah, itu kan lebih kecil daripada maksimum threshold atau ambang batasnya yang teman-teman buat kan. Nah, itu berarti bisa masuk ke kelas lain dari pixel yang tidak masuk ke kelas yang tadi sebelumnya uh, melewati dari threshold yang teman-teman udah tetapkan. Gitu sih. Boleh lanjut jadi. Nah, oke, mungkin selanjutnya yang terakhir yaitu metode maksimum likelihood. Nah, untuk awalnya itu sama ya, mendefinisikan terlebih dahulu training area, kemudian komputer akan merekam informasi nilai pixel dari lokasi training area. Nah, untuk metode maksimum likelihood ini itu bisa dibilang metodenya paling berbeda lah dari tiga metode yang tadi disebutin sebelumnya. Nah, untuk cara kerjanya itu, dia si komputer ini akan menghitung probabilitas suatu pixel atau kemungkinan suatu pixel menggunakan suatu fungsi matematis yang disebut dengan diskriminan Gaussian. Nah, diskriminan Gaussian ini juga nanti akan berhubungan dengan distribusi normal Gaussian. Jadi, si maksimum likelihood ini itu gimana ya? Dia itu akan membuat si data-data dari citranya itu terdistribusi secara normal atau uh, kalau misalkan teman-teman tahu grafik distribusi normal itu pasti akan apa ya akan gambar lagi coba sih aku ganti share sebentar ya. Oke, udah kelihatan ya ini ya. Nah, di distribusi normal ini artinya si data-datanya itu, data-data pixelnya itu akan tersebar di area sekitar rata-rata ini. Jadi bentuknya ini akan pas di tengah gitu untuk bentuk dari grafik distribusi normal Gaussian. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, kok dia sih yang share screen sekalian? Nah, lalu dari gimana sih fungsi matematis diskriminan Gaussian itu diterapkan pada software NP? Nah, yang pertama itu komputer akan menghitung statistik dari setiap kelas untuk menggambarkan karakteristik distribusi data dalam setiap kelasnya. Jadi, setiap kelas yang kita definisikan sebagai training area itu akan dihitung oleh komputer nilai statistiknya. Nah, nilai statistiknya itu mencakup nilai rata-rata dan matriks kovarian. Nah, dua parameter itu nanti akan digunakan sebagai parameter perhitungan dari fungsi diskriminan tersebut. Nah, lalu yang kedua, komputer kemudian akan menghitung fungsi diskriminan Gaussian menggunakan parameter hasil dari perhitungan statistik tersebut yang mencakup nilai rata-rata dan matriks kovarian dengan tujuan untuk mengetahui probabilitas tiap pixel masuk suatu kelas tertentu. Nah, jadi kan tadi awalnya komputer akan menghitung statistik dari suatu kelas, ya kan? Nah, lalu statistik tersebut kan pasti akan mempunyai nilai mean dan nilai matriks kovarian. Nah, nilai rata-rata dan nilai matriks kovarian itu akan dijadikan parameter untuk perhitungan penentuan
probabilitas suatu pixel untuk masuk ke dalam suatu kelas tertentu. Jadi dengan adanya dua parameter tersebut itu akan digunakan sebagai menentukan seberapa mungkin atau seberapa peluang suatu pixel itu masuk ke dalam suatu kelas. Nah, itu untuk rumusnya itu sebenarnya ada, teman-teman bisa lihat di modul, itu agak ribet ya. Itu nanti yang tenang aja, yang kerja bukan kita tapi si komputernya. Nah, itu untuk menghitung dari probabilitas tiap pixel masuk ke kelas. Jadi kalau yang metode-metode lain kan tadi pakai nilai jarak juga, nilai standar deviasi juga. Nah, kalau yang ini itu dia benar-benar menggunakan nilai statistik dari suatu pixel untuk mengetahui seberapa untuk mengetahui karakteristik spektral dari pixel itu dan seberapa mungkin si pixel itu untuk masuk ke kelas berdasarkan itu kemungkinan yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya operator dapat menentukan ambang batas minimum probabilitas dari suatu pixel ke setiap kelasnya. Jadi ya seperti yang sebelumnya telah dijelaskan sama Hafiz tadi ya, dia itu ngasih threshold atau ambang batas seberapa suatu pixel itu bisa masuk ke dalam suatu kelas gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ngolah di NC-nya itu akan ada parameter tentang ambang batas minimum probabilitas. Nah, nanti teman-teman bisa nyoba mungkin nilai yang paling ideal untuk dapat mengklasifikasikan suatu tutupan lahan menggunakan metode ini itu berapa gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau pengen coba bisa dicoba gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, pixel akan dihitung probabilitasnya atau kemungkinannya berdasarkan nilai statistiknya untuk masuk ke kelas yang paling sesuai dengan karakteristik statistik suatu kelas. Jadi, kan tadi pixelnya dihitung probabilitasnya berdasarkan nilai statistik ya. Nah, lalu disesuaikan dengan kelas mana yang paling sesuai karakteristik statistiknya dengan pixel tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya yang terakhir pixel yang tidak memenuhi threshold dari minimum probabilitasnya itu dengan suatu kelas, maka pixel tersebut tidak akan terklasifikasi atau masuk ke kelas lain yang memenuhi ambang batas minimum probabilitasnya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa nggak terklasifikasi atau bisa masuk ke kelas lain yang memenuhi ambang batas probabilitasnya. Mungkin kalau misalkan dari tadi kayaknya cuma tulisan doang gitu kan, teman-teman pasti lihatnya juga bosan. Mungkin nanti akan lanjut di demonstrasiin oleh Mbak Afi sama Mbak Tess ya. Mungkin sebelumnya aku juga mau nyimpulin dulu sih tadi untuk keempat metodenya. Intinya untuk supervise ini yang pasti dia pakai training area. Training area itu bisa kayak data penggunaan lahan atau data apapun lah yang bisa dijadiin training area. Kemudian kita sebagai operator itu membuat sampel kelas. Oh, kayaknya ini kelas vegetasi, terus kita bikin sampelnya. Oh, ini kayaknya kelas bangunan, terus kita bikin sampelnya. Nah, kemudian komputer akan mengkelaskan isi pixel-pixel tersebut berdasarkan 4 metode ini. Nah, tadi untuk yang pertama kan parallel epipet kan menggunakan standar deviasi ya. Terus untuk yang kedua tadi minimum distance itu juga pakainya jarak Euclidean, mana jarak yang paling dekat gitu. Lalu untuk yang ketiga itu menggunakan jarak Mahalanobis. Nah, jarak Mahalanobis ini bukan kayak jarak Euclidean itu, bukan jarak yang sebenarnya, tapi jarak yang berdasarkan perhitungan matris kovarian. Nah, lalu yang terakhir itu ada metode maksimum likelihood berdasarkan nilai dihitung probabilitas suatu pixel berdasarkan nilai statistiknya. Gitu. Mungkin dari Hafiz ada tambahan lagi nggak? Aku mau nambahin dikit ilustrasi maksimum likelihood tadi ya. Coba ganti share screen. Oke. Nah, probabilitas sendiri kan tadi kan dari jasa sama Mbak Dita itu kan setiap pixelnya dihitung probabilitas tertingginya ya, dan ada ambang batas namanya minimumnya. Nah, misalkan kalau teman-teman lihat di sini ada kota sama pasir gitu. Nah, titik dua ini kan pertampilan gitu antara kota sama pasir.
Kalau misalkan teman-teman lihat ini sebenarnya ada kemungkinan bisa masuk ke pasir sama kota ini teman-teman. Nah tapi karena ada ambang batas minimum ya misalkan eh, nanti satuannya pokoknya 0,2 itu artinya 20% gitu untuk di Envy nanti ya. Nah, kalau misalkan 0,2 gitu. Nah ternyata di pasir ini karena jauh dari titik apa ya, ya namanya distribusi data ini paling jauh itu tuh bisa aja dia 0,1 gitu tapi ke kota ini 0,3 gitu kemungkinannya atau 30% kemungkinannya. Nah berarti ini bisa masuk ke kota gitu teman-teman untuk titik dua ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak masukin ambang batas ya nah itu yang paling tinggi tetap teman-teman, jadi tetap masuk ke kota ini karena pasir kan tadi kan cuma 0,1 gitu. Nah, terus kotanya ini 0,3. Nah, itu tetap nanti masuknya ke kota gitu untuk uh, pixel 2 ini gitu. Gitu sih. Makanya kenapa maksimum likelihood itu bisa dikatakan yang paling baik gitu karena dia benar-benar berdasarkan probabilitas atau kemungkinan atau kemungkinan dari kemiripan dari spektralnya itu teman-teman. Gitu sih. Dan dia benar sih kalau yang udah dikatakan Mbak Dila tadi bahwasannya kalau misalkan ini kan tadi ada parameter-parameter banyaknya ya. Nah, itu sebenarnya ilmu dari eh bahwasanya teman-teman harus mencoba dulu untuk tahu mana yang terbaik karena banyak faktor klasifikasi mana hasilnya yang terbaik berdasarkan ya citranya itu, terus variabilitas objeknya atau dari jenis-jenis kelas yang teman-teman buat gitu, banyak atau tidaknya gitu. Jadi ya paling benar ya sebenarnya dicoba-coba sendiri dulu tuh sih teman-teman biar tahu pengaruhnya gimana, itu gimana, biar lebih terbayang gitu sih. Oke, dari aku gitu aja sih. Boleh balik ke Afgan. Oke mungkin, materinya, kayak gitu ya teman-teman bisa dilihat di modul kalau misalnya mau paham lagi, udah cukup lengkap dan ada gambaran tiap-tiap, metode juga. Nah, setelah ini, bakal demo klasifikasi supervise dari, yang pertama nanti, kita buat tutupan lahan dulu, soalnya kan, diklasifikasi